Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, jadi di video kali ini kita coba-coba jawab pertanyaan dari teman-teman ya. Jadi di video kali ini kita akan spill dagangan di rumah. Jadi ada salah satu teman kita di kolom komentar bertanya, "Bang, spill dong dagangan di rumahnya dan modalnya berapa?" Nah, sebenarnya kalau untuk dagangan di rumah lumayan ya, kecil-kecilan di perumahan, tapi cukuplah untuk membantu untuk tambahan penghasilan harian. Jadi di sini coba kita pindahkan ke kamera depan dulu. Nah, di sini untuk dagangan saya sendiri itu ada yang namanya berbagai macam minyak, minuman juga, sampai yang karton, dan ada aquafit juga. Tapi plusnya, jadi plusnya di sini karena sekarang musimnya gadget, jadi di sini saya juga melayani transfer dan tarik tunai, pulsa al operator, paket data internet, token listrik, tagihan PLN, tagihan kartu halo. Nah, jadi untuk modal sendiri kalau untuk jualan rumahan itu relatif ya teman-teman, tergantung budget. Sebenarnya untuk budget bisa menyesuaikan. Kalau budgetnya sedikit kan kita bisa saja beli sedikit-sedikit, misalkan minyak dibeli 3 atau 5. Untuk indominya kita beli setengah kardus juga bisa. Jadi sebenarnya itu bisa menyesuaikan ya. Yang mahal itu pada bagian peralatan elektroniknya, misalkan seperti kulkas, freezer. Nah, jadi mungkin itu ya yang agak memberatkan kalau kita modal di awal. Jadi kemarin itu kebetulan saya dulunya juga sudah pernah buka kedai harian di luar, tapi setelah itu tidak lagi, dan barang-barangnya kebetulan masih saya simpan seperti showcase dan juga freezernya. Jadi sudah saya simpan. Kalau kita hitung nominal sekarang, kalau showcase sama freezer adalah ya sekitar 5 juta, kalau 2 berarti ada 10 jutaan. Nah, itulah yang berat. Tapi kalau untuk modal seperti ini 3 juta 5 juta saya rasa sudah bisa lah kalau untuk budget minim. Intinya sekarang kalau jualan di rumah itu ya sedikit-sedikit tapi lengkap. Tidak perlu kita punya stok 1 karton, beli 1 karton. Yang penting minyak ditanyakan mereknya ada, indominya merek yang ditanyakan orang ada, sampai minyak rambut. Apalagi untuk bagian kebutuhan ibu-ibu rumah tangga seperti ini, rinso, spray, dan bumbu-bumbu masakan. Dan juga jangan lupa untuk jajanan anak-anak ya, ini penting ya, karena ini yang bikin kedai kita itu terlihat ramai. Jadi karena banyak anak-anak yang belanja, setidaknya itu bisa mengarahkan orang tuanya juga ke sini. Mungkin saja orang tuanya menyuruh anaknya beli kebutuhan rumah tangga, kan bisa saja anaknya karena sudah terbiasa belanja di sini ya dia akan cari di sini. Nah, bagaimana caranya supaya kita tahu apa sih kebutuhan di lingkungan kita? Karena di setiap lingkungan itu beda-beda ya. Seperti merek apa yang mereka biasa pakai gitu. Ada yang pakai merek Rinso, Daya, atau minyaknya mungkin ada yang berbagai macam merek, banyak macam merek minyak ya. Jadi di sana kita bisa catat dulu ketika ada yang bertanya, misalkan, "Bang, minyak goreng merek ini ada nggak?" Nah, kalau kita tidak ada, kita catat dulu tuh. Kita catat, lalu kita beli, dan besok ketika dia belanja lagi, kita bisa aja mengingatkan ibu-ibunya, "Bu, minyak yang Bu tanya kemarin, yang merek kemarin itu sudah ada," gitu. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Nah,
Dan juga usahakan jangan meletakkan harga terlalu jauh bedanya dari harga di luar atau di pasar ya, karena untuk kerja harian ini beda 1000 atau 500 saja orang bisa pindah ke warung lain. Dan di sini saya jual mie itu dengan modal 3000, saya jual tetap 3,5, jadi menyesuaikan dengan harga grosiran di luar. Dan minyak gitu juga, berapa yang kiloan dia biasa beli di pasar, saya juga jual dengan harga segitu di perumahan. Nah untuk modalnya sendiri kita kan bisa keliling atau minta bantuan sama orang terdekat yang biasa jualan di pasar, gimana sih beli minyak dengan harga yang bisa menyesuaikan kita jual di rumah dengan harga di pasar. Jadi kebetulan saya juga ada banyak kenalan teman-teman di pasar grosiran yang jualan harian, jadi saya bisa ngambil dengan harga untuk dijual lagi di rumah sama dengan harga yang dia jual di pasar. Jadi seperti itu ya teman-teman. Nah oke, jadi mungkin jika ada teman-teman yang bertanya lagi seputar bagaimana sih dan apa atau segala macam tentang yang berhubungan dengan usaha kecil-kecilan di rumah, silakan tuliskan di kolom komentar ya, nanti saya akan bantu jawab. Tapi ya mohon maaf, videonya seadanya saja ya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.